الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang ilmu. Kenapa ini penting? Karena kita ini para jamaah sekalian, ibadah kita ini tidak boleh dibangun di atas asumsi, di atas perkiraan, di atas niat baik. Tidak boleh. Yang penting niat kita baik. Menurut saya, sepertinya, itu nggak boleh. Dalam ibadah itu nggak boleh. Dalam persoalan di luar ibadah mungkin boleh, tapi dalam persoalan ibadah itu tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, perkiraan, mudah-mudahan, sepertinya, nggak boleh. Jadi ibadah harus dibangun atas dasar ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya ilmu ini, karena ibadah harus dibangun di atasnya, maka Imam Hasan Al-Basri berkata, satu bab ilmu yang dipelajari seseorang itu lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya. Contoh, salah satu yang membedakan kita umat Islam dengan umat-umat yang lain ketika kita beribadah adalah aminnya makmum ketika imam mengatakan walau dor. Di kita ini banyak yang nggak amin, banyak pula yang tidak mengeraskan suaranya ketika amin. Zaman dahulu ketika amin itu bergemuruh Pak masjid Pak. Satu masjid itu bergemuruh dengan suara aminnya makmum. Tapi belakangan banyak yang tidak peduli itu Pak. Di antara kita bilang amin. Kadang bersuara tapi kecil suaranya. Padahal dianjurkan amin, angkat suaramu supaya bergemuruh. Ini persoalan yang kita anggap kecil. Padahal sesungguhnya disitulah letak ilmu. Para jamaah sekalian, ilmu akan memberitahukan kepada kita tentang begitu banyak hikmah yang ada di dalam agama yang kita muliakan ini. Ilmu yang membimbing kita untuk mengetahui apa hikmahnya ini, apa hikmahnya itu. Contoh, dalam pembagian harta waris itu, laki-laki mendapat 2 kali bagian wanita. Sepintas dari ayat yang mulia ini, oleh sebagian orang mengatakan tidak adil Islam. Kenapa? Karena dibangun di atas asumsi. Padahal hikmah di balik itu begitu besar. Kenapa laki-laki mendapat 2 kali bagian wanita? Kalau kita tahu hikmahnya, kita akan mengatakan Islam benar-benar memuliakan wanita. Apa sebabnya? Laki-laki kewajibannya menafkahi istri. Istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Suami berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Istri tidak punya kewajiban menafkahi anak-anaknya. Jika seorang istri ditinggal mati suaminya, maka anaknya menjadi tanggung jawab umnya, bukan tanggung jawab ibunya. Itu Islam. Anaknya itu menjadi tanggung jawab umnya. Yang wajib memberi nafkah kepada anaknya itu siapa? Dari pihak suami, bukan ibu kandungnya. Dalam waktu yang bersamaan, seorang laki-laki yang sudah memiliki istri, kemudian ia juga masih punya ibu kandung. Dalam waktu yang bersamaan, istri butuh uang, ibu kandungnya butuh uang. Mana yang harus didahulukan? Hukum mengatakan dahulukan istrimu. Tapi bakti seorang anak kepada orang tuanya mutlak, nggak boleh ditawar-tawar sepanjang hayat.
Nah, tinggal adil aja maksud saya kan. Paham Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Nah, supaya kita tidak membangun agama ini di atas asumsi. Ya. Agama ini dibangun di atas ilmu. Jamaah sekalian, penulis mengatakan ilmu yang kita maksud di sini, kata penulis, adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu yang kita maksud di sini, kata penulis, adalah ilmu syar'i. Nah, ciri-ciri ilmu syar'i itu apa? Ilmu berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kitab was sunnah, ini dia. Ya, ilmu tentang kitab dan as-sunnah gitu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Nah, ilmu kitab dan as-sunnah itu apa? Yaitu firman Allah, kemudian sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat. Ilmu yang dengannya Anda mengetahui siapa Allah Rabb kalian. Dengan ilmu kita tahu siapa Allah. Dengan ilmu kita tahu siapa diri kita. Allah adalah Khalik. Nah, sementara kita adalah makhluk. Ilmu yang membimbing kita untuk mengetahuinya. Ilmu yang dengannya Anda tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang samar-samar. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara tengah-tengahnya namanya syubhat. Jadi ada dua yang menyebabkan manusia itu rusak, Pak. Pertama syahwat, yang kedua syubhat dalam akidah ini. Pertama syahwat, orang yang mengikuti keinginan duniawi berarti dia terjebak kepada penyakit syahwat, ingin punya ini, punya itu, punya ini. Itu namanya syahwat. Penyakit syahwat terjebak dia kepada perbuatan dosa besar atau dosa kecil, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, penyakit syahwat, tamak terhadap dunia, atau dia suka dengan lawan jenisnya, sehingga dia nggak peduli istri orang, istri siapa gitu, sehingga terjatuhlah ia pada perbuatan dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syubhat, nah ini yang bahaya ini. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu syubhat. Syubhat kayak bener gitu. Padahal itu berbahaya. Apa contohnya syubhat, Pak, kira-kira? Ini syubhat ini dalam agama berbahaya. Ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ah, contohnya lebih baik dipimpin oleh orang kafir yang baik daripada orang Islam yang buruk. Ah, ini syubhat nih. Ya, syubhat. Kayaknya benar. Kayaknya benar. Itu syubhat. Atau orang berkata Allah tidak perlu ditolong. Allah zat yang maha besar, yang maha segala-galanya, tidak perlu ditolong. Kayaknya benar itu ungkapan. Itu syubhat. Padahal Allah sendiri yang berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Nah, ini syubhat ini paling bahaya. Ya, paling bahaya. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ilmu yang dengannya Anda mengetahui tauhid dan syirik. Mana tauhid, mana syirik. Maka kalau dikatakan ini dakwah kiai ini atau ustadz ini memecah belah umat, ya memang dakwah itu memecah belah, Pak. Harus diakui, benar itu. Ya. Dakwah itu baru disebut dakwah kalau memecah belah. Baru dakwah itu. Kalau tidak memecah belah itu bukan dakwah. Kalau tidak memecah belah, itu lawak namanya. Ngelawak. Dakwah yang benar itu memecah belah. Memecah belah antara kesyirikan dan tauhid. Memecah belah antara kekufuran dan memecah belah antara sunnah dan bid'ah. Itu tujuan dakwah supaya jelas.
Orang Islam ini biar paham dia. Ini tauhid, ini syirik. Ini halal, ini haram. Ini bid'ah, ini sunnah. Tujuan dakwah begitu. Dakwah yang benar itu bikin jelas. Jadi kalau dibilang memecah belah, ya benar memang. Kemudian ilmu yang mewariskan, ilmu itu mewariskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kan banyak orang yang menantang Allah itu. Menantang azab. Terang-terangan menantang azab. Bahwa teknologi itu lebih real daripada agama. Terang-terangan ngomong itu di televisi itu. Lebih real, lebih nampak. Agama ini samar-samar. Ya Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang alim. Ini orang-orang alim di negeri ini dicurigai, Pak. Pesantren dicurigai. Ya kan? Yang dangsa-dangsi di sana itu malah dipelihara. Ulama dicurigai, pesantren dicurigai. Padahal Allah jelaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena para ulama itu paham mana yang halal, mana yang haram. Mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah. Ilmu yang dengannya Allah, yang Rasulnya meminta agar ditambah ilmunya. Jadi ilmu yang dengannya Allah memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Nah, jadi Allah sendiri yang memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Tidak diperintahkan untuk meminta tambahan yang lain, harta dan lain sebagainya. Tetapi Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk ditambah ilmunya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Toha itu ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan ilmu kepadaku. Nah, hanya ilmu dalam Islam, Pak, yang tidak ada batasannya. Kalau ilmu dunia kan kalau sudah jadi guru besar selesai. Kalau sudah profesor, guru besar udah. Kayaknya mentok, nggak ada lagi ilmu yang dipelajari kan. Tapi dalam Islam itu, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Nah, dari situlah ketahuan palsunya. Nggak tahu siapa yang bikin itu. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nggak ada itu. Yang ada tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maknanya apa? Nggak ada pinter dalam ilmu agama itu nggak ada. Ya, ilmu ini sudah kita tahu, ilmu ini belum. Ilmu ini sudah, ilmu ini belum terus. Maka akhir perjalanan seseorang menuntut ilmu agama adalah kematian. Selama masih hidup, kita tetap dituntut untuk menuntut ilmu. Kemudian, nah ini ada doa yang sering kita baca, Pak. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Jadi di sini dituntut belajar kemudian mengamalkan. Salah satu ciri ilmu bermanfaat bila diamalkan. Itu yang kita minta. Ya Allah, berilah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Dan ajarkanlah ilmu kepadaku. Sesuatu yang bermanfaat untukku. Dan tambahkanlah ilmu untukku. Jadi nuntut ilmu itu, Pak, apa yang bermanfaat bagi kita. Ya, apa yang jadi kebutuhan kita. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Allah anugerahkan
kepada nabinya. Ya, jadi ilmu syariat, ilmu agama. Tidak berarti ilmu umum dilarang untuk dipelajari. Ilmu umum juga dipelajari, Pak. Tapi diutamakan ilmu syariat. Kemudian di antara hak-hak ilmu dalam kitab ini, para jamaah sekalian, penulis menulis ada 3 hak ilmu. Yang pertama, an na'rifa fadlahu wa qadrahu wa syarafahu. Hendaknya kita kaum muslimin mengetahui keutamaan ilmu, kemudian kedudukannya dan kemuliaannya. Keutamaannya apa? Kedudukannya apa? Kemudian kemuliaannya apa? Kita harus paham. Kemudian orang yang melihat keadaan sebagian kaum muslimin zaman ini, illa man rahimah rabbi, kecuali mereka-mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pandai tentang perkara-perkara dunia yang fana ini. Amma fi umuri dinihim fa innahum la yafqahuna syai'an. Adapun untuk perkara-perkara yang menyangkut agamanya, mereka tidak banyak paham. Kita umat Islam hari ini, Pak. Hal-hal yang menyangkut persoalan agama kita nggak paham. Banyak di antara kita yang tidak memahaminya. Kemudian para jamaah sekalian, sesungguhnya sedikitnya ilmu menyebarnya kebodohan merupakan ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Akan datangnya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat itu ilmu diangkat. Apa arti ilmu diangkat? Para ulama diwafatkan. Kemudian karena ulama pada wafat yang menjelaskan halal haram, ini tauhid, ini syirik sudah nggak ada. Yang nampak apa? Wa yazharal jahlu. Nampak kebodohan di mana-mana. Kemudian wa yafshu zina. Zina merajalela. Ya, zina merajalela. Apa yang disabdakan Nabi ribuan tahun yang lalu terlihat nampak hari ini, Pak. Menunjukkan kebenaran Islam itu. Apa yang keluar dari lisan Nabi dahulu, hari ini nampak, terlihat. Kemudian minuman keras menjadi sesuatu yang dibanggakan. Ya, minuman keras. Kemudian, wa yazhabar rijal. Laki-laki sedikit, perempuannya banyak. Hatta yakuna lil khamis imra'atan qayyimun wahid. Perbandingannya apa? 50 banding 1. 50 wanita, laki-lakinya 1. Kemudian di antara keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu, Allah tidak samakan antara ahli ilmu dengan kebanyakan manusia, dengan manusia yang lain. Tidak sama. Contohnya aja di masjid ini, Pak. Ya kan? Yang menjadi imam sholat kita, mohon maaf dengan segala hormat, barangkali pendidikannya tidak lebih tinggi dari makmum. Tapi karena dia punya ilmu, dia yang berhak menjadi imam sholat. Menunjukkan ada perbedaan antara yang berilmu dengan yang tidak punya ilmu. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 dijelaskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Pasti tidak sama. Orang alim dengan orang awam pasti nggak sama. Kemudian orang yang mengetahui tentang agamanya, orang alim tentang agamanya, basir, dia melihat. Wal jahilu bidinihi a'ma. Orang yang jahil, orang yang bodoh tentang agama, hakikatnya dia buta. Ya, dia buta. Wal alimu bidinihi hayyun wal jahilu bidinihi mayyit.
Orang yang paham agama, orang yang alim agama, dia hidup. Adapun orang bodoh, orang jahil, maksudnya terhadap Islam, terhadap agama Islam, pada hakikatnya dia mati. Ya, mati. Ya, jadi mayat berjalan. Kenapa? Dia nggak paham tentang agama ini. Kemudian, walaupun jasadnya itu, fisiknya berjalan di muka bumi. Orang yang paham agama, dia berjalan ya dengan cahaya ilmunya. Wal jahil yatakhabbatu fi zulumatil jahl. Orang yang bodoh tentang agama, dia pun berjalan di tengah kegelapan karena kebodohannya. Gitu. Dia nggak tahu ini yang dimakan halal sih apa haram, nggak paham. Tapi kalau orang alim, dia tahu ini halal, ini haram dan lain sebagainya. Apakah sama orang yang tahu bahwa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu adalah sesuatu yang hak? Apakah sama dengan orang yang buta? Maksudnya orang alim itu paham kalau hukum Allah itu benar. Orang alim itu tahu kalau hukum Allah itu kalau diterapkan akan membawa kemakmuran dan keadilan bagi bumi ini. Tapi orang yang nggak paham hukum agama akan mengatakan bahwa hukum Allah kalau diterapkan akan terjadi perpecahan-perpecahan. Na'udzubillah, ini syubhat. Kalau orang alim, kalau hukum Allah tegak, maka bumi ini aman, makmur dan damai. Itu hanya orang alim yang ngomong seperti itu, Pak. Tapi kalau orang jahil, begitu omongannya. Kalau syariat Allah tegak, maka anak bangsa ini akan bercerai-berai. Ini bualan mereka itu seperti itu. Tapi justru yang mereka itu jadi rujukan, Pak. Ya, jadi rujukan. Ini musibah besar. Kemudian Al-An'am 122. Apakah sama orang yang mati, kemudian kami hidupkan ia dengan ilmunya. Kami jadikan baginya cahaya yang dengannya ia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama perumpamaannya dengan orang yang berada di kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Nah, sekarang kita serukan. Kalau mau keluar dari kegelapan, terapkan Islam. Tapi kalau mau terus bergelap-gelapan, ya abaikan syariat Islam. Gitu. Tidak hanya bagi bangsa dan negara, tapi dalam skup yang kecil adalah rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita mau aman, damai, sentosa, nah kepala rumah tangganya harus mengajak anggota rumah tangganya untuk mempelajari agama Islam. Mulai dari yang dasar-dasar dulu. Nih sholat kita udah bener nggak nih? Wudhu kita udah bener nggak nih? Baca Quran kita udah bener nggak nih? Ah, ini itu dulu. Insya Allah rumah tangga kita akan nyaman dan damai. Keutamaan ilmu ini ada 5. Ini kita baru membahas hak ilmu yang pertama. An-na'rifa fadlahu wa qadrahu wa syarafah. Ya. Hendaklah kita mengetahui keutamaan ilmu, kedudukannya, kemudian kemuliaannya. Dari 3 baru dibahas 1. Kemudian keutamaan ilmu ada 5. Kita baru bisa membahas 1 di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah panjangkan umur kita ya.